Di dunia MotoGP, ada sirkuit-sirkuit yang cepat, ada yang teknikal, ada pula yang brutal terhadap pembalap dan mesin. Namun hanya sedikit yang mampu memadukan semua elemen itu menjadi pertunjukan adrenalin murni. Dan Phillip Island adalah yang paling sempurna. Setiap kali MotoGP datang ke Australia, para penggemar sudah tahu akan ada drama, aksi saling salib hingga napas tertahan, dan akhir balapan yang tak bisa ditebak. Phillip Island bukan sekedar arena balap. Ia adalah panggung di mana keberanian dan keajaiban saling bertabrakan di tepi Samudra Selatan. Berikut adalah beberapa alasan kenapa MotoGP Australia di Phillip Island selalu menyuguhkan tontonan luar biasa. Phillip Island punya karakter unik, cepat, mengalir, dan minim titik pengereman keras. Hampir seluruh tikungan dilewati dengan kecepatan tinggi, membuat pembalap harus menjaga kestabilan dan ketenangan dalam kecepatan ekstrim. Contohnya Stoner Corner, tikungan ketiga yang diambil nyaris tanpa rem, hanya dengan sedikit angkatan gas di kecepatan 240-250 km per jam. Lalu Lucky Heights, kombinasi naik turun yang menguji keseimbangan motor dan keberanian pembalap. Dengan aliran sirkuit seperti itu, ritme menjadi segalanya. Begitu kehilangan momentum di satu tikungan, kamu bisa langsung kehilangan 2 atau 3 posisi dalam sekejap. Itulah sebabnya balapan di Phillip Island selalu menghadirkan pertarungan wheel to wheel dari awal hingga akhir. Tak ada sirkuit lain di dunia yang lokasinya spektakuler sekaligus seberbahaya Phillip Island. Dibangun di tebing dengan pemandangan laut terbuka, sirkuit ini sering diterpa angin dari Samudra Hindia. Masalahnya, arah dan kekuatan angin bisa berubah setiap lap. Kadang hembusan dari belakang motor membuat motor terlalu cepat di tikungan. Sementara di lap berikutnya, angin dari depan membuat motor kehilangan kecepatan. Hal ini mengacaukan aerodinamika, gaya pengereman, bahkan temperatur ban. Cuaca pun ikut bermain gila. Dalam satu hari, pembalap bisa mengalami 4 musim: panas, angin, gerimis, dan suhu dingin ekstrim. Semua dalam satu sesi. Kombinasi kondisi alam ini menciptakan balapan yang tak hanya menegangkan, tapi juga penuh ketidakpastian. Phillip Island bukan cuma sirkuit yang menantang pembalap, tapi juga menyiksa ban. Tikungan cepat yang panjang dan dominan ke kiri, membuat sisi kiri ban bekerja tanpa henti. Temperatur melonjak, degradasi cepat, dan grip bisa hilang kapan saja. Karena itu, strategi ban di Phillip Island selalu jadi faktor penentu. Tim harus menyeimbangkan antara kecepatan dan ketahanan, memilih ban lunak yang cepat tapi riskan, atau ban keras yang lebih aman tapi kurang menggigit di awal. Salah satu contoh paling menyakitkan dari resiko ini terjadi di MotoGP Australia 2023. Jorge Martin, pembalap pramak Ducati, tampil dominan hampir sepanjang balapan. Ia memimpin dari awal dengan kecepatan luar biasa, seolah tak tersentuh oleh lawan. Namun strategi agresifnya dengan ban belakang soft berujung malapetaka. Memasuki lap terakhir, grip ban Martin benar-benar habis. Motor tak lagi stabil dan kecepatannya anjlok drastis. Dalam hitungan detik, 4 pembalap melewatinya, dan Martin harus rela turun dari posisi pertama menjadi finish kelima. Kejadian itu menjadi pelajaran brutal. Di Phillip Island, ban bisa mengubah kemenangan menjadi tragedi hanya dalam satu tikungan. Sirkuit cepat dan terbuka seperti Phillip Island menciptakan efek slipstream yang masif. Artinya, pembalap yang berada tepat di belakang lawannya bisa mendapatkan dorongan kecepatan tambahan dari tarikan udara. Efek ini membuat pertarungan di lintasan lurus jadi liar. Seringkali 3, bahkan 4 motor sejajar di kecepatan 330 km per jam
menuju tikungan pertama. Tak heran jika balapan di sini selalu punya margin finish yang super tipis. Kadang selisih posisi 1-10 hanya terpaut kurang dari 2 detik. Itulah kenapa banyak yang menyebut Phillip Island sebagai balapan Moto3 versi MotoGP. Cepat, kacau, dan penuh kejutan. Di Phillip Island, yang menang bukan hanya yang tercepat, tapi yang paling berani menahan gas di tikungan cepat. Keseimbangan tubuh, konsentrasi, dan insting alami lebih berperan daripada perangkat elektronik motor. Tak ada ruang untuk kesalahan kecil. Satu lintasan melebar bisa berarti kehilangan 3 posisi. Casey Stoner, legenda asal Australia yang 2 kali juara dunia MotoGP, pernah berkata, "Kalau kamu bisa cepat di Phillip Island, kamu pembalap sejati. Karena di sini, kamu melawan alam bukan hanya lawanmu." Phillip Island bukan hanya tempat berlangsungnya balapan. Ia adalah arena di mana legenda tercipta dan keberanian diuji hingga batasnya. Sepanjang sejarah MotoGP, ada banyak momen luar biasa di sini. Tapi 3 di antaranya berdiri di puncak sebagai simbol betapa gilanya The Island. Inilah 3 race yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mencintai kecepatan sejati. Balapan tahun 2015 di Phillip Island masih dikenang sebagai salah satu race terbaik sepanjang sejarah MotoGP modern. 4 pembalap, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Valentino Rossi, dan Andrea Iannone, bertarung dalam jarak tak lebih dari 1 detik hampir sepanjang lomba. Overtake terjadi di setiap tikungan. Iannone menyalip dengan gaya nekat. Lorenzo menjaga ritme sempurna. Rossi menyerang dari dalam, sementara Marquez menunggu momen. Puncaknya terjadi di lap terakhir. Marquez melakukan manuver menakjubkan di tikungan 10 dan 11, menyalip Lorenzo dan memastikan kemenangannya hanya 0,249 detik dari Lorenzo. Race ini disebut banyak jurnalis sebagai the greatest show at the island, karena 4 pembalap papan atas bertarung tanpa kontak keras, hanya dengan kemampuan murni dan keberanian absolut. Musim 2017 menampilkan sesuatu yang bahkan lebih gila. 8 pembalap, Marquez, Rossi, Viñales, Zarco, Iannone, Crutchlow, Rins, dan Miller, bertarung ketat dari awal hingga akhir tanpa ada yang benar-benar bisa kabur di depan. Setiap lap menghadirkan 4-5 aksi salib menegangkan. Slipstream membuat posisi berubah seolah-olah acak setiap kali melewati garis start. Penonton dibuat sulit bernafas. Satu kesalahan kecil bisa langsung kehilangan 3 posisi. Akhirnya, Marquez keluar sebagai pemenang setelah duel sengit dengan Rossi dan Viñales. Tapi yang paling diingat dari race ini bukan pemenangnya, melainkan bagaimana 8 pembalap bertarung seperti singa di arena terbuka tanpa henti. Phillip Island 2017 adalah definisi dari balapan yang sempurna. Setelah 2 tahun absen akibat pandemi, MotoGP kembali ke Australia pada 2022 dan langsung menghadirkan drama besar. Balapan berlangsung dengan tempo cepat dan ketegangan konstan. Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Alex Rins, dan Jorge Martin bergantian memimpin. Namun di lap-lap terakhir, Rins tampil luar biasa. Dengan gaya halus khas Suzuki, ia menyalip Pecco Bagnaia di tikungan cepat dan memenangkan balapan dengan margin 0,186 detik. Bagnaia yang berusaha hati-hati untuk perebutan gelar malah kehilangan podium pertama, membuat perebutan juara dunia semakin terbuka. Phillip Island 2022 menegaskan satu hal. Di sirkuit ini, tak ada yang aman sampai garis finish dilewati. Phillip Island bukan sekedar sirkuit.
Ia adalah tempat di mana kecepatan bertemu keberanian, dan logika dikalahkan oleh insting pembalap sejati. Cuaca ekstrim, angin laut, degradasi ban dan slipstream liar menciptakan medan pertempuran yang tak bisa diprediksi siapapun. Setiap tahun, di tepi Samudra Hindia ini, dunia menyaksikan lagi bahwa keajaiban masih hidup di MotoGP.